Jumpa lagi di Adebo TV. Ya, kalau mau cari laptop yang tipis, ringan, dan super kenceng, lalu mau yang premium, zaman sekarang nggak perlu nyampe 20 jutaan. Ya, laptop yang di samping saya ini contohnya, bodinya full aluminium, bobotnya di sekitar 1,5 kilo, tebalnya cuma 1,5 cm. Prosesornya udah Ryzen 7 7840HS, ya H. Ini adalah prosesor baru AMD dengan arsitektur Zen 4 dengan 8 core. RAM-nya udah 16 GB LPDDR5 6400, layarnya udah IPS resolusi 2,5K, color gambutnya 100% sRGB. Harganya nggak nyampe 20 jutaan. Oh, bukan 19, tapi ini 16 jutaan aja. Ya, ini adalah Lenovo Yoga Pro 7. Oke, Lenovo Yoga Pro 7. Ya, yang satu ini emang premium banget, tapi harganya nggak berasa premium. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita bahas mulai dari spesifikasi dasarnya dulu. Untuk prosesor, dia pakai AMD Ryzen 7 7840HS. Ini arsitekturnya adalah Zen 4. Ya, ada angka 4 ya, di angka nomor 2 dari belakang ya. Jadi ini adalah prosesor AMD Ryzen 7000 series yang menggunakan arsitektur Zen 4, bukan Zen 3 seperti sebelumnya. Litografinya 4 nanometer TSMC. Default TDP-nya ada di 35-45 watt. Dia punya 8 core, 16 thread. Base clock 3,8 GHz, maksimum boost clock sampai dengan 5,1 GHz. Dia punya 8 MB L2 cache dan 16 MB L3 cache. Prosesor satu ini juga dilengkapi dengan chip AMD Ryzen AI, chip pengolah AI khusus pertama yang ada di prosesor X86. Jadi dia sudah punya dedicated unit untuk melakukan berbagai workload yang berhubungan dengan AI. Karena punya chip khusus, laptop ini nantinya dapat membantu berbagai kerjaan yang berhubungan dengan AI tanpa membebani kinerja CPU-nya, membuatnya jadi lebih cepat dan lebih power efisien. Jadi, kalian masih bisa multitasking dengan cukup nyaman karena core dari CPU-nya tidak dipakai. Lalu untuk integrated graphics-nya dia pakai AMD Radeon 780M. IGP-nya berbasis arsitektur RDNA 3, bukan 2. Punya 12 graphics core, totalnya ada 768 shader units dalamnya. Tentunya karena ini menggunakan arsitektur RDNA 3, dia udah support AV1. Seperti di gambar ini ya, terlihat saat memutar video 8K AV1 di YouTube. CPU usage-nya di bawah 10%. Jadi yang di sini bekerja adalah hardware AV1 decodernya. Supaya apa? Supaya irit listrik. Jadi nggak boros baterai kalau muter video-video AV1 yang tentunya biasanya resolusinya tinggi ya. Nah untuk RAM ini pakai 16 GB LPDDR5 6400 langsung dual channel. Nah ini tentunya onboard ya karena pakai LPDDR5 jadi nggak bisa di-upgrade. Tapi untuk pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laptop ini rasanya 16 GB udah oke sih ya. Apalagi kalau lihat kecepatannya ini tinggi banget ya tentunya berkat pakai LPDDR. Tapi karena IGP-nya mengambil memori dari RAM sebesar 2 GB yang terbaca di sini jadi sekitar 13,7 GB. Untuk storage dia pakai 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0. Di sini nggak ada slot storage tambahan ya, tapi rasanya 1 TB udah gede. Lagian kalau mau di-upgrade ya bisa ganti aja 1 TB-nya ke yang lebih besar lagi. Untuk konektivitas dia pakai Wi-Fi dari MediaTek ya. Wi-Fi 6E sudah bisa, gigabit Wi-Fi juga udah bisa, Bluetooth-nya udah versi 5.1. Sementara itu untuk kapasitas baterainya cukup besar di 73 Wh. Untuk OS yang dipasang di sini adalah Windows 11 Home. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah anodized aluminium dengan finishing sandblasting. Untuk warna, ini namanya adalah Tidal Teal atau mungkin lebih pasnya dibilang biru gelap sekali. Untuk desain ini masih khas seri Lenovo Yoga yang simple, minimalis, dan tentunya elegan. Terasa sangat profesional saat digunakan dan yang jelas terasa premium di sini ya. Di sisi pinggir dan sudut laptopnya ini menggunakan desain round edge ya, terlihat cembung, bukan sudut atau pinggiran yang tajam-tajam lancip. Enggak, ini melengkung-melengkung gitu. Ya seperti Yoga baru lainnya. Dan seperti biasa masih tampak logo Yoga di cover belakang laptop. Untuk dimensi panjangnya 32,5 cm, lebar 22,6 cm dan ketebalan 1,5 cm. Untuk bobotnya, laptopnya aja di 1,49 kg, sementara chargernya 267 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa di 1,75 kg, itu udah dua-duanya ya.
Laptop ini tipis, bobotnya juga ringan. Masih ingat kan kalau dia pakai Ryzen 7 7840HS, ada H-nya di situ ya. Untuk display layar ini ukurannya 14,5 inci, bukan cuma 14 ya, ini 14,5 inci, jadi lebih besar. Walaupun demikian, footprint atau dimensi dari laptop ini masih terasa seperti laptop 14 inci atau bahkan 13,3 inci zaman dulu ya. Nah, layarnya ini adalah panel IPS, resolusinya adalah 2560 x 1600. Untuk refresh rate itu defaultnya berjalan di 60 Hz. Tapi ini bisa diubah naik ke 90 Hz melalui setting di Windows. Nah, menurut Lenovo, brightness-nya itu mencapai 350 nits dengan color gamut di 100% sRGB. Nah, kalau berdasarkan pengujian kami, tentunya brightness-nya ya nggak tepat. Lebih tinggi tapi di sini 386 nits. Sementara itu untuk gamut coverage-nya ada di 95,6% sRGB dan volume-nya ada di 110,9% sRGB. Jadi udah oke kalau ini ya. Dan tentunya layar ini sudah memperoleh sertifikasi dari TÜV Rheinland. Jadi ya aman lah, nyaman mau dipakai berjam-jam. Dan juga dia sudah mendukung Dolby Vision. Permukaannya ini anti glare, jadi nyaman digunakan tanpa ada banyak pantulan-pantulan cahaya yang mengganggu. Untuk engsel layarnya tentunya ini bisa dibuka sampai 180 derajat ya, namanya juga seri Pro ya. Ini akan meminimalkan kemungkinan kerusakan engsel kalau dia kesenggol gitu ya. Dan ini juga memudahkan kalau misalnya kalian mau presentasi di atas meja, tinggal ditidurin aja 180 derajat lalu presentasi. Nah, di software Lenovo Vantage ini ada yang namanya opsi Flip to Start. Fitur ini dapat menyalakan laptop secara otomatis saat layar dibuka. Jadi nggak perlu menekan tombol power lagi. Ingat ya, tanpa menekan tombol power, iya kalau kalian matikan off pun pada saat layarnya dibuka, dia akan seperti kita mencet tombol power gitu. Jadi bukan yang hidup dari sleep, itu udah biasa. Nah kemudian bingkai kanan layar ini tergolong tipis ya, dengan bingkai atas sedikit lebih tebal karena ada kameranya di situ ya. Nah bicara soal kamera, kameranya itu adalah kamera Full HD atau 1080p 30 fps. Ini dilengkapi dengan fitur infrared, yang tentunya ini sudah mendukung Windows Hello untuk login tanpa perlu ngetik-ngetik password. Mikrofonnya juga dilengkapi dengan fitur noise cancellation dengan opsi yang dapat diatur melalui software Lenovo Vantage. Nah untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Dan yang ini adalah kualitas kamera dan mikrofon dari laptop Lenovo Yoga Pro 7 untuk keadaan indoor. Jadi bagaimana hasilnya? Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop Lenovo Yoga Pro 7. Jadi bagaimana hasilnya? Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop Lenovo Yoga Pro 7. Jadi bagaimana hasilnya? Nah gimana? Kameranya oke, sementara kalau untuk noise cancellingnya ya masih bisa lebih baik lah, tapi udah oke lah, udah mencukupi lah. Untuk audionya, dia menggunakan speaker stereo 2 watt, tapi bukan 2, ada 4 unit di sini. Ya, total 4 speaker. 2 speaker terletak di kanan kiri keyboard mengarah ke kita langsung sebagai pengguna, dan 2 speaker lainnya terletak di bawah kanan kiri laptop. Nah, speaker-speaker ini tentunya dioptimalkan dengan Dolby Atmos Amplifier. Terdapat software Dolby Access untuk mengatur profil audio dan equalizer. Untuk kualitas suara, terus terang, untuk harganya ini cukup rapi ya. Memang ini bukan yang paling lantang, tapi udah cukup asik sih suaranya. Nah, sekarang untuk konektor dan tombol. Di sebelah kanan, di sini ada webcam e-shutter switch. Lalu ada tombol power, ada satu audio jack combo 3,5 mm, dan satu USB 3.2 Gen 1. Ini yang ukurannya besar ya. Lalu di sebelah kiri ada satu HDMI yang besar, lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C, dan nah ini yang menarik, ada satu USB 4, ya USB 4 Type-C. Nah, USB 4 ini bahkan sudah mendukung penggunaan eksternal GPU loh. Oke, kita lanjut ke keyboard. Dia menggunakan keyboard chiclet dengan layout khas Lenovo Yoga pada umumnya. Kenyamanan mengetiknya juga khas Yoga. Mantap bener rasanya. Travel distance-nya 1,5 mm. Dan dia dilengkapi dengan backlit putih yang punya 2 tingkat kecerahan dan auto brightness. Backlit ini bisa diatur dengan tombol function plus spacebar. Untuk touchpad, dia menggunakan precision touchpad yang berukuran besar ini ya. Ya, ukurannya itu ada di 13,5 cm kali 8 cm. Besar ini sih. Dan menariknya, ukuran sebesar ini center to spacebar, jadi ngetiknya enak banget. Ya, di sini tidak ada tombol khusus untuk klik kiri dan klik kanan, tapi ya nggak ada masalah. Kebanyakan laptop sekarang kayak begitu ya. Nah, sementara untuk pengamanan, ya dia punya kamera infrared seperti tadi udah dijelaskan ya, dan tentunya ada si webcam e-shutter switch juga.
Nah, kita beralih ke sistem pendingin. Dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan 2 kipas dan 2 heat pipe. Intake dari bawah, exhaust ke arah belakang. Sekarang mari kita masuk ke aspek performanya. Seperti dengan laptop Lenovo lainnya, Yoga Pro 7 ini memiliki 3 mode performa. Ada Extreme Performance, Intelligent Cooling, dan Battery Saving. Mode tersebut dapat diubah dengan tombol function plus huruf Q atau bisa juga lewat software Lenovo Vantage. Sekarang mari kita lihat konsistensi performanya kalau kita jalankan Cinebench R15 looping 20 kali. Di mode Intelligent Cooling, skor maksimalnya ada di 2558 poin. Ini skor yang sangat tinggi untuk sebuah laptop yang tipis dan ringan seperti yang satu ini. Tapi tentunya kita masih bisa dapat skor yang lebih tinggi lagi kalau kita pakai mode performanya ke Extreme Performance. Di sini skor tertingginya ada di 2612 poin. Skor seperti ini biasanya ada di prosesor untuk laptop gaming keluaran 1 atau 2 tahun yang lalu. Kencang banget yang satu ini. Lalu bagaimana dengan skor yang bisa dipertahankan? Di mode Intelligent Cooling, itu yang bisa dipertahankan di sekitaran 2400 sampai 2500 poin. Sementara di mode Extreme Performance, skornya ada di kisaran 2540 sampai 2570 poin. Ini nggak cuma kencang di awal, tapi dia bisa sustain, mempertahankan skor tingginya itu terus-menerus dari awal sampai habis. Jadi jelas di sini sangat minim gejala throttling. Nah, masih ingat tebalnya cuma sekitar 1,5 cm? Oke, untuk suhu kerjanya di mode Intelligent Cooling suhu itu stabil di kisaran 89 sampai 91 derajat Celcius. Sedangkan di mode Extreme Performance itu stabil di kisaran 94 sampai 97 derajat Celcius. Perlu diperhatikan bahwa suhu setinggi ini hanya tercapai kalau semua core dan thread-nya dari CPU itu bekerja 100% terus-menerus. Sudah jarang software yang akan memaksa seperti itu ya. Karena ya kalau untuk ini sih masih selamat-selamat aja. Kalau untuk laptop lain bisa bermasalah ya kalau ada software yang melakukan hal itu. Nah, tapi jika yang kalian pakai adalah sebuah software mungkin yang agak kuno ya, yang memang membebani CPU berat banget seperti itu, kita pakai aja mode Intelligent Cooling. Karena suhu kerja di mode tersebut masih tergolong aman dan perbedaan performa yang diberikan juga nggak terlalu jauh sebenarnya. Nah, kalau tadi dalam kondisi dicolok ke listrik, sekarang kita lihat kalau dia hanya pakai baterai aja, kita cabut colokan listriknya dan kita lihat konsistensi performanya kalau kita pakai Cinebench R15 looping 20 kali. Nah, di sini terlihat bahwa skor dapat bertahan di kisaran 2500 sampai 2600 poin hingga akhir pengujian. Jadi terlihat bahwa di sini tidak banyak perbedaan performa baik saat dicolok ke charger maupun tidak. Oke, sekarang kita lanjut ke software aplikasi yang beneran ya. Kita pakai Blender 3.41, ini aplikasi 3D ya. Iya memang ini laptop yang tipis, tapi kan ini Pro dan ini kenceng. Kenapa enggak? Kita pakai aja nih Blender, kita coba ya. Nah, untuk prosesor yang satu ini, dia sudah mendukung render engine terbaru dari AMD, yaitu Radeon Pro Render. Ini beda dengan render engine cycles yang biasa kita gunakan saat benchmark. Radeon Pro Render ini merupakan render engine khusus yang dibuat oleh AMD. Radeon Pro Render ini sudah mendukung berbagai aplikasi 3D rendering seperti Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, SolidWorks, Unreal Engine, dan berbagai software lainnya termasuk Blender. Ingat ya, untuk yang 3D rendering. Jadi kita uji aja langsung pakai render engine yang satu ini. Untuk BMW render test ya, kita lihat dengan setting menggunakan CPU rendering bawaannya Blender, ini semua selesai dalam waktu 2 menit 30 detik. Nah, kalau kita pakai render engine dari Radeon Pro Render, dia selesai dalam waktu hanya 41 detik. Ini kenceng. Terlihat di sini bahwa Radeon Pro Render ini juga sangat membantu kerjaan aplikasi render jadi jauh lebih cepat. Untuk saat ini Pro Render memang hanya mendukung software desain 3D atau CAD ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ke depannya bakal mendukung berbagai software content creator lainnya. Oke, sekarang kita beralih ke Adobe Premiere Pro Sisi 2023. Ini software video editing, bukan 3D rendering ya. Nah, untuk video 4K 60 yang durasinya 2 menit 7 detik dengan software only, ini semua selesai dalam waktu 9 menit 36 detik. Kalau kita pakai OpenCL, ini semua selesai dalam waktu 5 menit 17 detik. Sementara itu kalau videonya adalah 1080p 60 fps, lagi-lagi 2 menit 7 detik, software only selesai dalam waktu 1 menit 31 detik, OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 29 detik. Nah, untuk suhu kerja saat mengekspor video 4K tadi di CPU itu di kisaran 63 sampai 65 derajat Celcius saja. Sempat sesekali spike ke kisaran 68 derajat Celcius di pertengahan dan akhir proses exporting ya. Ini tergolong rendah loh suhunya karena ya itu berat pekerjaannya.
Kita beralih ke software video editing profesional tapi versi gratis. Ini adalah DaVinci Resolve 18.1 yang free version. Untuk 4K 60 video diselesaikan dalam waktu 9 menit 26 detik. Untuk video 1080p 60 fps selesai dalam waktu 2 menit 44 detik. Sementara itu untuk suhu kerjanya CPU itu maksimum ada di kisaran 64 sampai 79 derajat Celcius saja. Ini suhu yang sangat aman dan cukup mengejutkan karena biasanya aplikasi yang satu ini akan menghajar CPU dan membuat suhunya jadi tinggi banget. Kita bahkan pernah ngeliat suhu sampai 100 derajat Celcius. Tapi di sini aman. Oke, sekarang kita lanjut ke gaming test. Nah, tentunya kalian mau tahu juga kemampuan dia buat diajak gaming seperti apa. Dota 2 1920x1200 fastest, screen render di 100% kita dapat 50 sampai 120 fps. Genshin Impact 1920x1200 high FSR on kita dapat 47 sampai 60 fps. Lalu GTA 5 1920x1200 normal tessellation di off kita dapat 90 sampai 120 fps. Kayaknya kalau keempat game tadi masih terlalu ringan ya. Kita coba game AAA nih. Shadow of the Tomb Raider 1920x1200 low kita dapat 35 sampai 45 fps. Hogwarts Legacy 1920x1200 low FSR-nya di quality masih dapat 40 sampai 50 fps. God of War 1920x1200 original FSR quality dapat 40 sampai 50 fps. Nah, masuk ke suhu kerja, karena ini bukan laptop gaming, kita akan tetap pakai GTA 5 yang dijalankan selama 30 menit. Kita lihat bahwa suhu CPU terbilang sangat aman di kisaran 68 sampai 71 derajat Celcius saja. Untuk suhu permukaan, hampir seluruh permukaan keyboard itu punya suhu yang aman di kisaran 31 sampai 37 derajat Celcius. Titik terpanas itu ada di area tengah keyboard di sekitar tombol T, Y, dan U. Ini suhunya sekitar 40 derajat Celcius. Untuk area palm rest ini aman banget di kisaran 27 sampai 30 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita lihat kecepatan storage-nya. Untuk kecepatan baca SSD ini adalah 7154 MB per second dan kecepatan tulisnya di 6123 MB per second. Ini adalah SSD yang kenceng banget. Ya, laptopnya kelas premium, SSD-nya kecepatannya yang premium. Oke, sekarang mari kita masuk ke pengujian baterainya. Dengan mode intelligent cooling, berat di 150 nits, volume di 25%. Hasil pengujiannya untuk local video playback yang resolusinya adalah 1080p adalah 9 jam 10 menit. Untuk charging, di sini terdapat fitur rapid charging pada software Lenovo Vantage. Jadi kita langsung aktifkan saja. Kita lihat di 30 menit pertama, baterai terisi 49%. Sementara itu untuk mencapai 100% hanya dibutuhkan waktu 1 jam, bukan 30, bukan 40 menit. Tapi 1 jam 10 menit saja. Durasi charging yang luar biasa kencang untuk sebuah laptop. Ini handphone aja bisa ngiri nih. Oke, untuk harga dan paket penjualannya kita udah bahas di awal bahwa harga di kisaran 16 juta atau tepatnya 16.499.000. Ini sudah mencakup Windows 11 Home, Microsoft Office Home and Student 2021, ada Yoga Sleeve Case dan garansi 3 tahun lengkap dengan Accidental Damage Protection dan Premium Care. Nah, kalau untuk Accidental Damage Protection atau ADP ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama. Jadi kalau ketumpahan cairan, jatuh dari meja, panel LCD-nya retak, keyboardnya mati, korsleting listrik, ini ditanggung 100% selama 3 tahun. Dan ini bisa diklaim berulang-ulang kali selama bukan di part yang sama. Nah, kalau part yang sama juga bisa diklaim lebih dari sekali, tapi cuma maksimum 2 kali aja. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, karena RAM-nya ini onboard, dia nggak bisa di-upgrade. Tapi laptop ini udah pakai LPDDR5 6400. Ini super kencang. Dan 16 GB rasanya udah cukupan lah ya. Dari sisi menariknya dia menggunakan prosesor terbaru AMD, Ryzen 7 7840HS. Arsitekturnya baru, ini Zen 4 atau Zen 4. Punya AMD Ryzen AI, dedicated chip AI pertama di prosesor X86. Mendukung fitur AMD Pro Render. Performanya kencang banget untuk laptop yang ukurannya segini. Bahkan performa CPU-nya menyerupai laptop gaming setahun 2 tahun yang lalu ya, yang kelas atas. Untuk SSD-nya, ini SSD PCIe Gen 4 yang sangat kencang dan kapasitasnya pun lega di 1 TB. Bodinya tipis dan tergolong ringan untuk spesifikasinya. Layarnya udah 100% sRGB dengan refresh rate 90 Hz, bukan 60 di sini. Konektornya juga lengkap, bahkan masih punya HDMI full size, jadi bisa digunakan untuk presentasi menggunakan proyektor tanpa perlu konverter tambahan. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E yang future proof.
Suhu kerja dan permukaannya juga tergolong rendah yang satu ini ya. Lalu kualitas speakernya juga udah mantap untuk kelas harganya. Sistem keamanan biometriknya punya infrared kamera di sini dan punya bonus Microsoft Office Home and Student 2021. Lalu tentunya dia punya garansi ADP dan Premium Care khas Lenovo yang sangat menarik dan ini berlaku selama 3 tahun. Oke, jadi laptop yang satu ini cocoknya buat siapa? Ya tentunya untuk pekerja kantoran yang ingin punya laptop dengan feel dan desain premium di harga yang nggak nyampe 20, bahkan cuma 16 jutaan, ini cocok banget. Untuk content creator yang punya mobilitas tinggi, butuh laptop stylish dan kenceng karena dipakai untuk video editing, mungkin di 1080p 60 atau ya sekali-sekali 4K juga masih bisa sih, asal sabar nunggu proses exportingnya aja. Tapi kalau nggak sabar kan ya masih bisa pakai eksternal GPU, tentunya bisa kenceng parah itu ya. Atau mungkin ini juga cocok untuk orang-orang lapangan yang butuh laptop ringan tapi performanya harus bisa kenceng. Dan nggak boleh malu-maluin saat dibawa meeting. Ya ini lengkap banget. Ya kalau dilihat-lihat sebetulnya ini cocoknya memang sesuai dengan namanya. Namanya kan ada Pro-nya, ya cocoknya untuk para profesional. Ya, Lenovo Yoga Pro 7 ini memang saat pertama kali datang ke lab kami membuat kami cukup terkejut karena bodinya tipis dan ringan, tapi beneran bisa punya performa yang sangat kencang karena pakai prosesor AMD Ryzen 7040 series yang di dalamnya juga punya chip AI khusus untuk mendukung aktivitas AI ke depannya. Ya, laptop yang satu ini memang jadi sangat layak untuk dipertimbangkan kalau kalian sedang mencari sebuah laptop kelas premium yang ringan, tipis, performanya tinggi, dan harganya nggak terlalu tinggi, nggak nyampe 20 juta. Ya, jadi sebetulnya berdasarkan definisinya, laptop yang satu ini harus kami bilang sebagai sebuah laptop yang murah untuk kelasnya. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.